Persiapan Timnas Indonesia U23 jelang ajang Piala AFF U23 2025 mulai menunjukkan progres yang positif. Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda yang saat ini menjabat sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia U23, secara aktif mulai menyusun kerangka tim sekaligus memantau talenta potensial, baik dari dalam negeri maupun diaspora. Ia secara aktif terlibat dalam pembentukan skuad Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga di turnamen regional dan kontinental dalam waktu dekat. Baru-baru ini, Gerald van den Burg mengunggah foto bersama Jens Raven, penyerang muda diaspora yang tampil gemilang di Timnas Indonesia U20. Selain Jens Raven, satu nama lain yang juga mulai dipantau kembali adalah Cyrus Margono. Kiper yang saat ini bermain di Liga Kosovo tampil konsisten dan beberapa kali masuk Team of the Week di kompetisinya. Pelatih kiper Timnas Indonesia Stuart Woodenberg bahkan mengunjungi langsung Cyrus Margono di Kosovo dan sempat mengunggah foto latihan bersama. Hal ini menandakan bahwa Si tidak menutup kemungkinan untuk memanggil Cyrus kembali, terutama jika dibutuhkan untuk memperkuat sektor penjaga gawang Timnas Indonesia U23. Selain Jens Raven dan Cyrus, ada beberapa nama potensial lain yang juga masuk pertimbangan Gerald van den Burg seperti Mauro Zijlstra, striker muda yang saat ini tengah dalam proses naturalisasi. Dengan masuknya nama-nama seperti Cyrus Margono, Jens Raven hingga Mauro Zijlstra, Si tampaknya serius mempersiapkan regenerasi Timnas Indonesia. Diharapkan, kombinasi pemain lokal dan diaspora ini dapat membawa Garuda Muda berbicara banyak di kancah Asia Tenggara dan Asia. Bek Timnas Indonesia, Kevin Dix, tebar janji manis usai resmi gabung Borussia Mönchengladbach. Dia memastikan siap tampil habis-habisan. Kevin mengaku senang bisa bergabung dengan 5 kali juara Liga Jerman tersebut. Kevin Dix diumumkan secara resmi sebagai pemain anyar Borussia Mönchengladbach pada 1 Juli 2025. Pemain berusia 28 tahun ini mendapatkan kontrak cukup panjang hingga Juni 2030. Kevin bergabung dengan Borussia Mönchengladbach setelah 4 musim berseragam FC Copenhagen. Perpisahan dengan FC Copenhagen cukup berat bagi Kevin mengingat kontribusinya di klub Denmark tersebut. Walau demikian, kesedihan Kevin perlahan sirna karena bergabung dengan Borussia Mönchengladbach. Kevin mengungkapkan, klub barunya tersebut menyambutnya seperti keluarga baru. Saya baru saja tiba, tetapi di sini sudah terasa seperti keluarga. Semua orang di klub, pelatih, manajemen, rekan satu tim, menyambut saya dengan hangat, tutur Kevin. Kevin akan membalas sambutan hangat itu dengan tampil maksimal di lapangan. Dia berharap bisa meraih kesuksesan bersama rumah barunya di Borussia Mönchengladbach. Sementara itu, Kevin tak langsung menghadapi latihan berat di Borussia Mönchengladbach. Sebab, pemain Timnas Indonesia itu harus terlebih dahulu memulihkan cedera otot ringan usai membela skuad Garuda pada awal Juni 2025. Nama Mylion Maenhoff kembali jadi perbincangan panas di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pemain muda berdarah campuran Indonesia-Suriname ini ingin fokus menembus skuad senior Belanda. Pemain berusia 23 tahun ini saat ini bermain untuk Stoke City di kasta kedua Liga Inggris. Ia dikenal sebagai winger lincah dan eksplosif yang memiliki ketajaman tinggi di lini serang. Di musim 2024 sampai 2025, Maenhoff mencetak 5 gol dan 4 assist dari 34 pertandingan bersama klubnya, angka yang cukup impresif untuk pemain di usianya. Namun bukan hanya performa di klub yang menarik perhatian. Maenhoff juga sudah membela timnas kelompok usia Belanda, tampil sebanyak 19 kali untuk U21 serta 4 kali di level U16 dan U17. Meski begitu, ia belum pernah memperkuat tim senior, yang secara regulasi FIFA masih membuka jalan baginya untuk membela negara lain seperti Indonesia atau Suriname. Menurut regulasi FIFA, pemain yang belum tampil di laga resmi bersama timnas senior suatu negara masih dapat berganti asosiasi negara asalkan memenuhi syarat keturunan atau kewarganegaraan. Dalam konteks ini, Mylion Maenhoff masih punya peluang membela timnas Indonesia jika suatu saat ia memutuskan untuk mengejar karier internasional bersama Merah Putih.
Tanda-tanda Rafael Struijk segera gabung Dewa United mulai terlihat. Seperti diketahui, striker timnas Indonesia itu memang cukup kencang dikaitkan dengan skuad Banten Warriors dalam beberapa pekan terakhir. Rafael Struijk sendiri saat ini berstatus free agent alias tanpa klub. Pemain 22 tahun itu tidak mendapat tawaran perpanjangan kontrak setelah masa baktinya di klub Australia, Brisbane Roar berakhir. Situasi itu membuat masa depan Rafael Struijk terus jadi perbincangan. Bukan hanya Dewa United yang dirumorkan bakal jadi pelabuhan Rafael Struijk selanjutnya. Dua tim raksasa Liga 1 lain seperti Bali United hingga Persib Bandung juga sempat digadang-gadang tertarik mendapatkan tanda tangan sang pemain. Namun, belakangan rumor Struijk ke Dewa United lebih sering terdengar. Beberapa tanda-tanda juga menguatkan kabar bergabungnya Rafa ke skuad Banten Warriors. Salah satunya nomor punggung 9 yang saat ini dikosongkan. Selain itu, tanda-tanda lain bergabungnya Rafael Struijk ke Dewa United juga terlihat pada pengumuman kedatangan Stefano Lillipali beberapa waktu lalu. Pada video perkenalannya, Lillipali memberikan isyarat kalau dia akan mengajak salah satu pemain untuk bergabung ke Dewa United. Ketua Umum Erick Thohir mengatakan Mauro Zijlstra dipersiapkan untuk pertandingan timnas U23 Indonesia di kualifikasi Piala Asia pada September nanti. Saat ini, proses naturalisasinya sedang berjalan. Erick berharap penyerang FC Volendam berusia 20 tahun itu juga bisa memperkuat tim senior sebagai pelapis oleh Romain. Sebab, kekurangan di timnas sejak awal adalah pencetak gol. Mantan Presiden Inter Milan ini mengatakan Zijlstra akan diuji dulu di tim muda. Jika bisa cepat beradaptasi dengan pemain dan permainan timnya, kata Erick, dia akan bermain di tim senior. Erick berharap proses naturalisasi Zijlstra mendapatkan dukungan Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo, DPR dan Presiden Prabowo Subianto. Surat proses naturalisasi itu sudah dikirim ke Kementerian Olahraga. Mauro Zijlstra lahir di Zaandam, Belanda, 9 November 2004. Ia memiliki garis keturunan dari sang nenek yang pernah tinggal di Bandung, Jawa Barat. Ayahnya mempunyai darah setengah Indonesia setengah Belanda. Berpostur 1,88 meter, ia bermain sebagai penyerang tengah dan bisa juga dipasang sebagai gelandang serang. Saat ini, dia terikat kontrak dengan FC Volendam hingga Juni 2027. Musim lalu, ia tercatat mencetak 17 gol dan 4 assist dari 21 penampilannya untuk klubnya. Penampilannya yang apik membuat dia dipromosikan ke tim utama dan sudah tampil 7 kali, salah satunya di Piala Belanda. Setelah Ketua Umum Erick Thohir memastikan Mauro Zijlstra bakal segera dinaturalisasi untuk timnas Indonesia.